Pengertian Nibbana adalah teks atau karya sastra suci agama Hindu. Teks ini ditulis oleh para resi untuk memberikan penjelasan interpretasi terhadap ajaran aturan keagamaan serta mempertegas makna-makna isi Weda untuk para umatnya. Nibbana termasuk sebagai salah satu dari koleksi teks-teks atau komentar yang mengkontekstualisasikan Weda, Smriti, dan literatur keagamaan lainnya dalam konteks sosial budaya yang sedang berkembang. Kitab yang pertama ada Kitab Darsana. Kitab Darsana merupakan sebuah sekumpulan ajaran atau sistem filsafat yang bertujuan untuk memahami tentang dunia, eksistensi Tuhan, serta cara mencapai pembebasan moksa. Kata Darsana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya cara pandang atau cara melihat. Istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan Darsana adalah ajaran tentang tatwa, manana sastra, bicara sastra, keyakinan atau srada. Sistem filsafat yang berdasarkan pada ajaran Weda disebut dengan Saddarsana. Ini memiliki tujuan yang sama, yaitu kelepasan atau pernyataan dengan Tuhan. Sistem filsafat India atau Saddarsana diantaranya Nyaya mengajarkan tentang logika keberadaan alam semesta terjadi dari gabungan atom-atom dari catur mahabhuta, yaitu tanah, air, udara, dan api, ditambah lagi dengan akasa, waktu, dan ruang. Vaisesika, aliran ini berusaha menjelaskan struktur dasar dunia dengan membahas unsur-unsur seperti atom dan sifat-sifat materi. Samkhya, sistem filsafat ini berfokus pada pemahaman dualisme antara purusa atau jiwa dan prakriti atau alam materi. Yang D ada yoga. Yoga mengajarkan latihan pengendalian diri jasmani dan pikiran untuk mencapai tujuan akhir yang disebut samadhi. Yang E Vedanta. Kitab Vedanta disusun secara sistematis oleh Maharsi Badarayana. Pokok ajaran Vedanta ialah hubungan antara Tuhan dengan dunia, antara Atman dengan Paramatman. Mimamsa mengajarkan pentingnya pelaksanaan ritual dan upacara yang benar terjadi. Teks-teks Veda, tokoh utama dan Mimamsa adalah jasmani. Yang kedua ada Vedana Sutra. Vedana Sutra atau disebut juga Brahman Sutra adalah salah satu bagian teks utama dalam filsafat dalam agama Hindu. Kitab ini disusun oleh Maharshi Badarayana yang berisi tentang ajaran Brahman atau realitas tertinggi dan hubungan antara Atman, diri atau individu, dengan Brahman. Struktur Vedanta terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu adaya 1, menjelaskan bahwa Brahman adalah kebenaran tertinggi yang diajarkan dalam semua kitab suci. Adaya 2, tanpa kondikasi, menjawab berbagai pertanyaan dan kritik terhadap ajaran Brahman serta membahas hubungan antara dunia material dan Tuhan. Adhyaya 3, menjelaskan jalan spiritual dan metode meditasi yang dapat membawa seseorang menuju moksa. Adhyaya 4, membahas manfaat dan hasil akhir dari pemahaman Brahman, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Yang ketiga ada Kitab Agama. Kitab Agama adalah teks suci yang berisi ajaran, pedoman, hukum, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar kepercayaan dan praktik bagi umat suatu agama. Kitab Agama dikelompokkan menjadi 3 kelompok, terutama yang pertama Kitab kelompok untuk Vaisnava. Isinya terutama mengajarkan mengenai cara pemujaan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Vishnu. Yang kedua, ada Kitab Agama untuk Saiva atau Saivisme. Sekte Saiva merupakan sekte yang
terpenting dan yang paling banyak pengaruhnya di Indonesia. Candi-candi besar yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan warisan pemikiran dari sekte Siva. Yang ketiga, ada kelompok kitab agama. Untuk sekte atau tantra. Tantra atau agama sakte atau juga disebut saktegama atau tantrayana, dan pengikutnya disebut tantri, yakni pemuja sakti. Yang keempat ada Brahma Sutra. Brahma Sutra adalah salah satu kitab utama dalam filsafat Hindu yang membahas ajaran Vedanta secara sistematis dan logis. Tujuan utama dari Brahma Sutra adalah untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan logis tentang ajaran-ajaran Upanishad yang seringkali disajikan dalam bentuk simbolis dan mendalam. Struktur Brahma Sutra yaitu yang pertama ada Adhyaya 1, Samavaya, konsistensi ajaran Upanishad, yakni menjelaskan bahwa Brahman, Tuhan, adalah inti dari segala jalan dalam Upanishad dan membuktikan bahwa Brahman dalam penyebab utama dari penciptaan, pemeliharaan, dan juga peleburan alam semesta. Yang kedua ada Adhyaya 2, Aviroda, tidak ada kontradiksi, yakni menjawab berbagai argumen dan kritik dari aliran filsafat lain seperti Nyaya, Sankhya, dan juga Buddhisme yang menentang konsep Brahman dan menegaskan bahwa ajaran Vedanta tidak bertentangan dengan logika atau kitab suci lain. Yang ketiga ada Adhyaya 3, Sadhana, jalan menuju pembebasan ataupun moksha, yakni menjelaskan berbagai metode spiritual dan jalan menuju realisasi Brahman, termasuk devosi, jnana pengetahuan, dan yoga meditasi, dan membahas hubungan antara individu Atman dengan Brahman. Yang keempat ada Adhyaya 4, Pala, hasil dari pengetahuan Brahman, yakni menjelaskan manfaat dan hasil dari pemahaman serta realisasi Brahman dan menguraikan konsep moksha dengan pembebasan sebagai keadaan kebebasan absolut, siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Yang kelima ada lontar-lontar. Lontar-lontar adalah naskah kuno yang ditulis di atas daun lontar atau Borassus flabellifer yang digunakan sebagai media tulis dalam berbagai tradisi di Nusantara, khususnya di Bali, Jawa, dan Lombok. Dalam ajaran Hindu di Indonesia, lontar memiliki peran penting sebagai ilmu pengetahuan, ajaran agama, dan hukum adat sumber ajaran Hindu yang dikenal dengan Nibanda. Yang pertama, lontar buana kosa, yakni menjelaskan kronologi Hindu tentang penciptaan alam semesta. Yang kedua, ada lontar tattwa jnana, yakni membahas konsep filsafat Hindu seperti Atman, Brahman, dan Moksha. Yang ketiga, ada lontar dewa tattwa, adalah merupakan salah satu contoh lontar jenis yatnya yang isinya berupa petunjuk dan mengingatkan bagi yang akan melaksanakan yatnya. Yang keempat, ada lontar Brahaspati Tattwa, yakni menjelaskan ajaran Vedanta dan konsep ketuhanan dalam Hindu. Yang kelima, ada lontar-lontar sesana atau etika. Lontar jenis ini berisi ajaran tentang etika, kebijakan, tuntutan, atau menjadi orang dharma sandu. Yang keenam, ada lontar puja. Lontar puja berisi puja untuk menghantarkan yatnya dalam upacara agama. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah lontar silakrama. Silakrama adalah merupakan salah satu lontar jenis sesama. Selanjutnya, contoh implementasi Nibanda. 1. Pemujaan dan ritual. Contoh dari pemujaan dan ritual yaitu melaksanakan pemujaan atau puja sesuai dengan tata cara yang diuraikan. Kedua, panduan etika dan moral. Panduan etika dan moral berisi tentang menjalankan prinsip-prinsip etika dan moral Hindu seperti kitab Ahimsa, yang artinya tanpa kekerasan, yang diajarkan dalam Nibanda sebagai tuntunan hidup sehari-hari. Yang ketiga, penerapan filsafat agama. Pelajari dan memahami konsep-konsep filsafat agama Hindu yang terkandung dalam Nibanda. Yang keempat, penggunaan mantra. Menggunakan mantra atau mantra suci sesuai dengan tuntunan Nibanda.
saat melakukan ritual atau meditasi untuk mencapai tujuan spiritual tertentu. Yaitu contoh implementasi Nibanda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu persembahyangan yang benar. Melakukan persembahyangan atau pemujaan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang termasuk dalam kitab Nibanda. Yang kedua yaitu mengamalkan filsafat agama. Mengintegrasikan nilai-nilai moral dan filsafat agama Hindu yang dijelaskan dalam Nibanda ke dalam tindakan sehari-hari seperti selalu berkata baik, bersikap sopan, dan menjaga kebersihan. Yang ketiga, penggunaan mantra. Mempraktikkan dan menggunakan mantra dengan benar sebagaimana tuntunan yang diberikan dalam kitab Nibanda. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesopanan. Menerapkan aturan kesopanan seperti berpakaian rapi, tidak merokok, atau mengkonsumsi narkoba di tempat suci, serta tidak meludah sembarangan saat berada di lingkungan sekitar.